masak kambing bersama susu induknya. Kalau kita tidak lihat aspek sejarah, coba lihat. Ketika Abraham menjamu 3 tamunya, apa yang disuguhkan Abraham? Daging lembu yang gemuk bersama dadik. Dadik itu produk susu. Berarti Abraham melanggar. Apa itu? Keluaran pasal 23 ayat 19. Zaman Abraham imamat belum diberikan. Zaman Abraham belum ada Musa. Kan kita harus lihat sejarah itu konteksnya apa. Lah kalau Anda membaca, minta maaf, kitab suci Al-Quran lebih mudah karena kalendernya cuma satu. Semua dilihat dari perspektif Nabi yang satu. Makanya bahasanya juga mudah, bahasa Arab saja. Pengakuan negara, sebetulnya agama itu tidak perlu diakui negara, hanya perlu administrasi negara ikut mengatur agar tidak kacau balau. Tapi soal kitab suci ini dari Tuhan atau tidak, apa mau menang negara mengakui dari Tuhan atau tidak? Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Saya sudah ke Israel 7 kali. Terakhir kemarin bulan Desember, ya. Dan saya akan berangkat lagi tanggal 11 Februari ini saya berangkat lagi ke Israel. Jadi saya tunjukkan bahwa ada hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan dengan sejuk di Indonesia. Terus tentang masak kambing bersama susu induknya. Kalau kita tidak lihat aspek sejarah, coba lihat. Ketika Abraham menjamu 3 tamunya, apa yang disuguhkan Abraham? Daging lembu yang gemuk bersama dadik. Dadik itu produk susu. Berarti Abraham melanggar. Apa itu? Keluaran pasal 23 ayat 19. Zaman Abraham imamat belum diberikan. Zaman Abraham belum ada Musa. Kan kita harus lihat sejarah itu konteksnya apa. Lah kalau Anda membaca, minta maaf, kitab suci Al-Quran lebih mudah karena kalendernya cuma satu. Semua dilihat dari perspektif Nabi yang satu. Makanya bahasanya juga mudah, bahasa Arab saja. Anda membaca kitab Keluaran, kitab Kejadian, bahasanya Ibrani di zaman kira-kira tahun 1300 sebelum Masehi. Tapi kalau Anda membaca kitab Daniel, separuh ayatnya pakai bahasa Aram, separuh ayatnya, separuh pasalnya pakai bahasa Ibrani. Gitu kan? Berarti kalau kita membaca misalnya zaman kerajaan Sriwijaya, kira-kira ngerti nggak? Suruh membaca Alkitab terjemahan baru edisi 2. Nggak ada yang ngerti waktu itu. Lalu saya tunjukkan kepada teman-teman lintas agama ini. Untuk memudahkan Anda paham Alkitab saya, tolong saya mau kasih hadiah pada kalian. Saya mau membaca prasasti dari zaman kerajaan Sriwijaya. Prasasti apa Pak? Prasasti Kedukan Bukit. Ini bahasa Melayu loh. Bahasa akarnya bahasa Indonesia dan Malaysia sekarang. Dengar baik-baik ya. Saya mau baca prasasti ini baris pertama. Dapunta yang naik di Sampau Ngalap Sidayatra. Dapunta yang naik di Sampau Ngalap Sidayatra. Mana yang ngerti bahasa Malaysia, bahasa Melayu? Semua bengong. Mana satu kata yang kamu pahami saya bayar 1 juta, saya bilang gitu. Namanya mahasiswa, duit 1 juta kan luar biasa itu. Untuk jajan kan. Tidak ada yang angkat tangan. Kenapa tidak angkat tangan? Tidak ngerti Pak. Itu bahasa baru tahun 645 Masehi kamu sudah lupa. Nah kamu mau mempersoalkan Alkitab yang sudah ribuan tahun. Pangkatmu itu apa? Ini bahasa Melayu baru abad ke-7. Anda sudah tidak paham. Saya jelaskan ya. Dapunta yang itu nama orang. Yang jelas waktu itu nama orang belum ada yang namanya Muhammad Soleh, nama-nama Nusantara asli atau nama minimum Sanskerta. Karena Arab belum masuk Indonesia kan. Nah contoh, yang itu artinya Tuhan. Makanya ada kata sembahyang. Itu Nusantara asli. Sebelum Sanskerta masuk, sebelum Arab masuk, sebelum Inggris masuk. Naik itu menjadi kata naik sekarang. Seperti kata
layak, laik. Ya Tuhan kami tidak laik. Coba tanyakan kepada anak-anak sekarang apa artinya laik. Nggak ada yang tahu. Padahal itu baru tahun 1960-an, 1970-an, 1970-an. Naik di Sampau. Sampau itu sekarang Sampan. Ngalap Sidayatra. Ngalap itu mengejar, Sidayatra itu bahasa Tansekerta, berkat Tuhan. Inilah wujud bahasa Indonesia di abad ke-7. Wujud bahasa Melayu di abad ke-7. Ketika Sansekerta masuk, nama-nama orang dulu, nama Kalimantan misalnya, Kudungga, mulai pengaruh Sansekerta, Mula Warman, Purna Warman, ya Girindra Wardana. Nama orang Jawa itu dulu sederhana, Hayam Muruk. Hayam itu ayam artinya. Ya, nama orang Jawa abad ke-10 nggak ada nama Bambang, itu nggak ada. Bambang itu pengaruh Sansekerta setelah Hindu masuk. Tapi setelah diserap oleh kebudayaan Jawa baru, Majapahit belum ada abad 13. Nama Jawa abad 10 itu. Ini kalau Bapak Ibu tidak paham tetap bisa masuk surga. Saya hanya tunjukkan kompleksitas bahasa ya. Misalnya Prasasti Balitung itu abad 10 Masehi. Tertulis di sana misalnya Galigi mawayang buat yang macarita Bima Yakumara. Kicaka Mabanyol. Apa itu artinya? Nama orang, Mamuk. Mamuk itu nama orang. Si Mamuk, si Mamuk. Si itu sebutan, si ya artinya sama. Mamuk itu nama orang. Kicaka itu nama orang. Jadi nama orang itu nama-nama binatang yang perkasa, misalnya Gajah Mada, Gajah Pagon. Nama-nama si Singa Mangaraja itu kan nama-nama binatang. Karena zaman dulu binatang yang kuat itu menjadi ide bagi kekuatan jasmani kita gitu loh. Nama itu juga muncul, misalnya Pantera itu Penter, macan kumbang. Nama-nama itu juga muncul. Ketika Hindu masuk baru nama-namanya didewakan. Ada nama dewa, ya. Nah, mawayang itu memainkan wayang. Buat yang dipersembahkan buat Tuhan. Jadi waktu dulu pertunjukan bayang-bayang yang Nusantara asli. Lalu ketika Hindu masuk, Macarita, ceritanya Bima ketika sang Bima Yakumara ketika masih muda. Cerita Bima itu dari India, tapi pertunjukan wayang itu Nusantara asli. Ini contoh-contoh seperti ini, ya. Dulu nama orang Manado itu Pingkan misalnya. Begitu Kristen masuk, satu kampung namanya Maria Magdalena, Marta, bener nggak? Elizabeth. Budaya lokalnya hilang. Makanya orang Papua biar aja ada nama baptisnya, nama Alkitab, tapi nama aslinya jangan dibuang. Itu lokalitas kita gitu loh. Nah, ini saya berikan contoh betapa hanya jarak waktu yang ratusan tahun saja sudah seperti itu, apalagi ribuan tahun. Terus kemudian pengakuan negara. Sebetulnya agama itu tidak perlu diakui negara, hanya perlu administrasi negara ikut mengatur agar tidak kacau balau. Tapi soal kitab suci ini dari Tuhan atau tidak, apa mau menang negara mengakui dari Tuhan atau tidak? Itu bukan urusan negara, itu urusan iman seseorang. Negara hanya memfasilitasi, melindungi, menjaga, tapi bukan menentukan Tuhan yang benar, Tuhan yang salah. Itu bukan urusan negara. Kemudian, Pak Timotius, teologi yang terlalu tinggi, lalu kita lupa dengan yang sederhana. Memang itu problem kita, tapi gini, kita melihat segmen dan lokalitas kita ini di mana. Satu contoh misalnya, kita berteologi sederhana, ya. Tapi saya mau cerita ini, tahun 2013-an kira-kira, saya itu ketemu dengan seorang majelis GPIB di Bethlehem. GPIB mencari nomor Bapak sudah lama hilang. Saya mau undang Bapak, ada apa Pak? Ini ada seminar anak-anak. Nanti Pak panitianya semua juga anak-anak SMA. Nah, udah anak-anak SMA semua kan, saya berangkatlah sudah. Waktu di airport, yang jemput saya juga anak-anak siswa itu ada kelas 3, kelas 2,
Mereka antusias sekali. Bapak, kita bisa makan dulu ikan patin, nanti habis ini Bapak ke hotel. Oh iya, senang aja saya tuh makan ikan patin. Meskipun ikan patin itu tidak sesuai dengan Imamat pasal 11. Karena tidak bersisik toh. Cuman karena saya bukan Yahudi ya boleh saya makan. Nah, kemudian udah selesai makan ikan patin, dia kasih amplop tebalnya segini. Isinya bukan uang, bukan. Saya memilah-milah pertanyaan ini soal Allah Tritunggal, ini soal Kristologi, ini soal keaslian Alkitab, ini soal benar tidaknya Yesus disalib. Wih, banyak sekali ini. Terus saya bilang, ternyata di sana paginya saya baru tahu, gurunya cuma satu di banyak SMA itu. Nggak tahu kalau sekarang itu tahun 2012-an atau 2013. Ini gurunya cuma seorang, nona, masih belum menikah, lulusan sebuah sekolah tinggi teologi di Yogyakarta. Saya tanya, ini gurunya siapa? Cuman kita, Pak. Karena tidak ada guru agama di sini. Jadi habis ini dari SMA ini, SMA ini, SMA ini. Itu luar biasa, saya bilang, pengabdianmu luar biasa. Tapi inilah Pak, anak-anak ini sering tanya yang macam-macam, makanya saya lapor ke Bapak Majelis itu yang ketemu sama saya itu. Kita bikin tolong undang siapakah Pak Bambang yang bisa seminar di sini sama anak-anak, supaya pertanyaannya terjawab semua. Bapak Ibu tahu, saya presentasi cuma 1 jam seperti biasa. Karena kan memang yang diminta banyak tema kan, nggak mungkin saya ngomong 15 menit. 1 jam saya bilang. Tapi setelah itu gurunya ini takut, guru pendampingnya ini, kalau anak-anak itu boring, dia bosen karena terlalu panjang waktunya. Oke, kita kasih permainan, mereka nyanyi-nyanyi, terus kemudian berkelompok-kelompok, bergandengan tangan, sambil nyanyi lagu-lagu Pentakosta itu, bergandengan tangan, kira-kira gitu. Terus waktu mau dinyanyikan itu, kita break dulu ya anak-anak, habis jawab pertanyaan, tapi pertanyaan yang masuk di situ. Kita supaya tidak boring, tidak bosen, jadi kita ada permainan. Ada beberapa siswa di depan, Ibu, tidak usah ada permainan. Kenapa? Pertanyaan kami banyak yang belum terjawab. Jadi lebih baik menjawab pertanyaan daripada permainan. Ini artinya apa? Gurunya underestimate terhadap siswanya. Dan Bapak Ibu tahu, apa yang dipertanyakan di situ bukan hal yang sederhana. Satu contoh. Misalnya, Pak, apakah benar teks asli dari Injil yang diterjemahkan dengan penolong atau penghibur itu artinya terpuji? Dan terpuji itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Oh ya, satu. Kedua, Pak, apakah benar Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 16 itu bukan bagian dari Alkitab aslinya tapi ditambahkan? Itu ayat sisipan. Apakah benar Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu tidak ada dalam teks aslinya tapi itu sisipan dari abad ke-6? Saya kaget terus terang. Ini pertanyaan dari mana orang? Ini kan pertanyaan tinggi-tinggi. Jadi jangan-jangan kita yang anggap itu terlalu tinggi, itu tidak tinggi bagi anak-anak kita di sekolah. Karena anak-anak kita kalau nggak dapat jawaban dari gereja, dia cari dari Google. Itu hutan belantara itu Google itu. Tergantung siapa yang memasukkan. Iya kan? Dia bisa dapat jawaban yang keliru. Terus saya jawab satu-satu. Saya bilang begini, ini kalian bawa semua kan HP kalian, siapa? Coba Anda tulis www.bible.papyri. Saya langsung, nih, terus klik di situ ya. Ada angka apa? Di situ ada tulisan apa? P52, P66. Apa itu artinya P, Pak? P itu papirus. Jadi itu adalah Alkitab dari abad-abad awal dalam bentuk papirus. Coba sekarang kamu klik di situ P66, diklik P66. Lalu saya kasih petunjuk pada baris kesekian ada angka-angkanya di situ. Ayat sekian, pasal sekian ada. Coba kamu baca ayat 26. Wah, nggak bisa baca Pak. Kamu kan pernah belajar rumus kimia, rumus matematika. Ini huruf apa? Huruf alfa Pak lah. Bacanya para atau peri. Parakletos. Parakletos itu artinya pembela, penghibur, pengacara, pengantara. Makanya dalam bahasa Yunani modern,
pengacara, penasihat hukum itu parakletos. Jadi tidak ada kata perikletos yang diartikan terpuji. Kamu pasti membaca Ahmad Didat kan, saya bilang. Betul Pak. Kamu pasti penontonnya Zakir Naik kan? Betul Pak. Lah itu makanya. Ini kamu cek sendiri, udah ada di sini kata perikletos. Di sini yang ada para bukan peri. Tidak perlu Anda ahli bahasa Yunani. Anda cukup lihat ini huruf apa, huruf E, apa huruf apa I, huruf A, Pak. Ya sudah. Jadi ini naskah dari abad pertama akhir. Kira-kira dari tahun 115, abad kedua awal, abad kedua awal. Yohanes meninggal pada abad pertama akhir. Ini bukti yang teks yang bisa kita lakukan sekarang. Itu ada pertanyaan lagi, Pak, kalau Yesus itu benar-benar sepenuhnya Allah, masa Yesus mengatakan Bapa itu lebih besar daripada aku? Ya, terus saya jawab, kamu mesti paham dulu, Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Yang sepenuhnya Allah itu nggak bisa dilihat. Kenapa nggak bisa dilihat? Alkitab katakan, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi karena Allah tidak bisa dilihat dan Anda mengatakan Yesus itu Allah, berarti Yesus nggak bisa dilihat pada aspek kealahannya. Loh, yang bisa dilihat itu Pak, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kemanusiaan yang bisa dilihat. Yang ngomong Bapa lebih tinggi daripada aku itu siapa? Yesus. Di mana? Ketika dia datang ke bumi. Berarti Bapa lebih besar daripada aku dalam kemanusiaan Yesus. Kok Allah mati Pak? Mana bilang Allah mati? Tidak ada kata Allah mati. Yesus kan Allah. Kan saya bilang Allah tidak bisa dilihat. Berarti Yesus bisa dilihat apa tidak? Tidak dalam keilahiannya, tapi bisa dilihat, bisa digambar dalam kemanusiaannya. Baca 1 Petrus pasal 3:15. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Bagaimana saya menjelaskan ini kalau saya tidak berbicara tentang sejarah konsili Efesus, konsili Kalsedon, pengakuan iman panjang. Bukan sekedar pengakuan iman rasuli. Sebab kalau pengakuan iman rasuli kan tidak detail. Tapi kalau pengakuan iman Nikea kan jelas. Aku percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad, dan seterusnya. Ini cukup menjadi panduan iman kita. Kenapa kamu karang-karang sendiri? Yang ngarang juga belum tentu lebih pintar daripada Bapak gereja, iya kan? Nah itu kemudian kriteria sederhana dan tidak sederhana itu tergantung konteksnya apa gitu. Kemudian yang ketiga, apakah melantunkan Al-Fatihah itu salah? Kalau saya melantunkan Al-Fatihah sebagai contoh ini loh, setiap agama punya doa. Doa Islam terkenal Al-Fatihah, doa Kristen doa Bapa Kami, doa Yahudi Semone Estre, doa Hindu Puja Trisantia. Lalu saya berikan contoh. Bahasa Sanskerta itu beda loh dengan bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani, Shema Israel, itu kalau orang Ibrani Timur, yang ada di Irak, yang ada di Yaman, yang ada di Palestina. Tapi kalau orang Yahudi Barat, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mirip Protestan, bener gak? Tapi kalau yang satu tadi mirip Ortodok Kristen. Lah Islam lebih mirip Ortodok ketimbang yang Protestan. Itu nadanya. Tapi kalau orang India, agamanya Islam, membaca Al-Fatihah nadanya nada India juga. Kalau Karmani wadikarasti mapale sukadacana. Coba Anda lihat Al-Fatihah. Terus Anda dulu lihat di India, saya mengamati itu. Alhamdulillahirobbil alamin, mirip kan? Karena apa? Memang cengkoknya itu nggak bisa dilawan. Orang Jawa pun juga begitu. Dia mau nyanyi lagu Jawa tetap aja fales karena nadanya beda dengan nada Barat. Apalagi kalau Anda lihat orang India, lagunya kan mendayu-dayu gini. Saya sering kali ini istri saya ini lagu India terus
saya itu coba untuk merayakan perbedaan itu. Jadi orang supaya tidak membatasi agama dari bahasa. Misalnya, sanam demanam defini fasantam. M-nya itu terkait itu terkait dengan gitu loh. Ya. Ananda kendam, M lagi kan, Varanesina temanatinatam, balik lagi ya, Sri Visvenatam saranam prapatye, Sri Visvenatam saranam prapatye. Om. Coba bandingkan. Amin. Benar nggak? Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo sekarang ini kan soal budaya, ini bukan soal agama. Bandingkan sekarang. Al-Masdulillahi walibni waruhil kudus. Ini di Lebanon, gereja Maronit atau gereja Bizantin. Al-ana wa kulu awanin wa ila taritahirin. Amin. Sama. Karena budaya manusia itu ketemu pada satu titik, yaitu nada. Lah nada itu bukan agama. Nada itu tergantung. Anda orang Papua, nafasnya lebih panjang. Ya karena biasa jalan di gunung-gunung. Begitu masuk kota makannya McD langsung nafasnya jadi pendek, kan begitu ya. Terakhir, jadi menjadi salah apa tidak salah, tergantung motifnya apa. Orang ini awam sekali di Indonesia. Awas, kalau kata-kata mungkin hanya kata-kata di mata kita, tapi itu adalah pengakuan. Kamu mengucapkan selamat Natal, itu sekedar kata-kata, tapi dengan mengucapkan itu kamu mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka haram bagi kita. Nah terus saya ganggu dengan pertanyaan, lu kalau saya mengucapkan selamat hari Waisak, apa juru selamat saya harus ganti Siddhartha Gautama? Kan sama dengan Natalnya Buddha kan Waisak. Kalau saya mengucapkan selamat lahir, selamat hidup baru, istrinya tidak jadi istri saya juga. Jadi artinya itu wilayah masing-masing. Maka kalau saya katakan saudara-saudara, setiap agama itu punya kanun, punya patokan. Kalau di Islam namanya syahadat. Di Kristen ada syahadat panjang, ada syahadat pendek. Syahadat pendek itu pengakuan iman rasuli. Syahadat panjang pengakuan iman Nia Konstantinopel. Panjang syahadatnya. Kalau di Islam syahadatnya lebih singkat. Mau tahu? Ini saya ngajar di kelas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah saya jadi Islam? Saya ngomongnya di kelas kok, menirukan. Tapi kalau Anda ngomongnya di depan KUA, di samping gadis berjilbab, ya kan? Itu namanya syahadat. Tapi syahadat itu diucapkan di mana? Kalau Anda mengucapkan pengakuan iman Kristen pada mata kuliah Kristologi di IAIN, di Kristen syahadatnya berbunyi aku percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu kan dia tidak menjadi Kristen, kecuali kalau Anda membacanya pada saat CD atau waktu kelas katekisasi dihafal, waktu CD dibaca, lah itu baru Kristen, kan begitu. Atau pada saat dibaptis. Jadi orang itu ya beragama itu jangan terlampau inilah, jangan terlampau sempit. Makanya saya setuju, memang ramah dengan semua orang itu tidak berarti kita kompromi, tidak. Tapi itu bahasa komunikasi yang sejuk. Karena kita ini sesama manusia, harus saling menyapa. Kita mengerti bahasa orang lain, kita mengerti cara berpikir orang lain, itu bagian dari pendekatan kita
untuk bagaimana kita menyampaikan kabar baik. Sekarang jam 2:30. Bisa satu sesi lagi, Pak? Ya, bisa satu. Bisa. Ya, kita membuka sesi kedua dalam penanya. Kenapa yang kita manusia dong? Oke, silakan yang pertama Bapak Yogi Pengataba, kemudian kedua Ibu siapa? Ibu-ibu. Oh, pendeta Wan. Yang ketiga pendeta Frans Kofu, keempat pendeta Edo, Bapak ya, pendeta Daniel, dan yang kelima siapa namanya? Ya, pendeta Humena dan keenam pendeta Sunloy. Ya, 6 dulu ya. Yang mana terakhir? Raja apa lagi? Malamui. Siapa tadi Mary? Pendeta kita, ya. Baik. Ya, silakan yang pertama Bapak Yogi, silakan. Terima kasih moderator, Pak Bambang, Pak Dokter yang kami cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak bertanya seperti pendeta-pendeta para pelayan yang terlalu mendalam, tapi saya percaya bahwa tugas saya untuk menjawab kesalahpahaman tentang iman Kristiani. Kita Indonesia ini lebih beragama daripada Eropa atau yang itu bukan saya, karena kalau dulu itu kita salam pembuka itu kata Pak Bambang tadi kita membuka seperti itu menyinggung. Kita sekarang Indonesia itu kalau membuka acara itu tidak ditulis, tapi seakan-akan wajib harus menyapa 5 agama gitu. Kalau ada 10 agama pasti kita ucap semua, Pak. Nah, saya justru ketika saya menjadi pimpinan DPR, saya tidak pernah mengucapkan semua agama karena saya takut salah menjadi pujian. Tetapi kalau kita kadang-kadang itu dianggap dihina. Itu Pak, mohon penjelasannya. Apakah sebaiknya tidak sama sekali? Cukup dengan selamat siang, selamat sore, selamat pagi, karena itu yang biasanya saya pakai. Kemudian, kenapa sekarang itu muncul radikalisme? Kenapa tidak dari dulu gitu munculnya? Terima kasih. Ya, yang berikut. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Menjelang kami merayakan 170 tahun kekebalan Injil di tanah Papua, saudara-saudara kami kaum Muslim mengklaim bahwa 300-500 tahun sebelum 1855 mereka sudah ada di tanah ini. Bagaimana kami Kristen bisa menjawab itu? Kami bisa jawab bahwa kami punya bukti Pulau Mansinam dan ada bukti-bukti lain di Mansinam. Tapi kami mau menjawab 300-500 tahun sebelum itu Islam di mana? Di selatan atau utara atau timur atau barat? Kami belum punya jawaban itu. Tapi bagaimana menurut Bapak kami menjawab itu akhir-akhir ini? Terima kasih. Berikut, ya, ini nih. Yang ketiga. Ya, terima kasih untuk waktu yang
berikan. Yang pertama, Pak Dr. Bambang, terima kasih bahwa hari ini kita dibawa untuk bagaimana menjawab kesalahpahaman tentang iman Kristen dalam dimensi sejarah. Yang ingin saya sampaikan, bolehkah Bapak menjelaskan sebuah dimensi baru lagi untuk menjawab kesalahpahaman tentang iman Kristen, sebab kita tidak hanya berhadapan dengan orang-orang yang berlainan agama dengan kita, tetapi kita diperhadapkan dengan mereka yang berpikir rasional, kita berhadapan dengan mereka yang sekularis, kita berhadapan dengan mereka yang ateis. Demikian, terima kasih. Ya, mulai di depan. Tuhan, terima kasih kesempatannya. Dr. Bambang, saya mau bertanya, mungkin lebih diperdalam lagi mengenai tadi Bapak singgung tentang perayaan Natal. Jadi bahkan fenomena itu kadang terjadi di Solo juga. Ada yang kalau perayaan Natal Desember sudah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 perayaan Natal, tapi tanggal 25 mereka tidak rayakan. Jadi dengan alasan bahwa itu seperti yang Bapak sampaikan, itu hari lahirnya itu di waktu hari, apalagi kalau sudah dihubungkan dengan paganisme. Jadi mungkin tentang data asli yang tadi Bapak sampaikan mungkin lebih perjelas lagi. Terima kasih. Ya. Berikut tahun. Ya, baik, terima kasih. Saya langsung saja ke Pak Dr. Bambang. Bagaimana cara menjawab kesalahpahaman tentang iman Kristiani? Artinya berbicara tentang Tuhan. Saya membaca satu artikel yang membahas tentang pemahaman tetangga berkaitan dengan pokok iman Kristen. Mereka mengatakan bahwa iman Kristen itu bergantung kepada ajaran Rasul Paulus, bukan berasal pada Kristus. Kenapa? Karena Kristus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan, atau dengan kata lain bahwa Yesus tidak menyebut bahwa sayalah Tuhan, sembahlah saya. Tetapi acap kali banyak ajaran Paulus yang menjelaskan tentang Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Bagaimana pendapat pandangan Bapak secara sejarah berkaitan dengan pemahaman ini? Terima kasih. Ya, berikut. Mungkin di tengah sini dulu. Ya baik, terima kasih Pak Pendeta, Pak Moderator, tapi juga terima kasih Pak Bambang, materi yang luar biasa. Pertanyaan saya itu pada pembuka tadi Pak berbicara tentang penyaliban Yesus, dan kemudian pada pertanyaan sisi pertama itu menjelaskan tentang kitab. Nah, ada beberapa bagian yang kemudian saya ikuti dalam beberapa perdebatan, kemudian itu dipakai sebagai sebuah ukuran untuk kemudian berbicara tentang penyaliban Yesus. Mungkin bagian ini bisa Bapak memberikan penjelasan supaya kita juga bisa memahami. Terima kasih Pak. Saya kembalikan. Pendeta Suroy. Terima kasih Bapak. Saya tidak bertanya tentang bagaimana menjawab kesalahpahaman tentang iman Kristiani. Saya dari tadi sangat takjub kepada Bapak, dan saya sangat bersyukur. Saya dari tadi berpikir ini memang aset kira yang luar biasa. Iya, terima kasih Bapak. Di kekaitan Papua seperti tadi juga Ibu Tiwa sampaikan, ada satu aset kita yaitu Bapak Sekretaris Sinode. Ketika bicara tentang ini, dia memang tidak akan habis-habisnya untuk bisa menjawab persoalan-persoalan kita, itu dia luar biasa. Tapi minta maaf kakak, saya pikir Bapak Bambang Susena lebih luar biasa.
Bapak minta maaf. Saya dari tadi terheran-heran bagaimana Bapak bisa bicara tentang Al-Quran dengan bahasa-bahasa yang saya tidak mengerti, lalu sampai bahasa roh, sampai bahasa India. Bapak bisa menyanyi juga. Bagi saya Bapak ini apa ya, Jerman apa begitu? Iya, yang luar biasa lagi Bapak tadi menyampaikan tentang satu ayat yang pas Bapak bilang kalau saya buka, oh tidak salah. Biasanya kami menghafal ayat gini, ayat-ayat emas gitu. Tapi Bapak tadi bilang tentang ayat ini, Keluaran 23:19, jangan kamu memasak kambing dengan susu dari induknya. Bagi saya ini terpena kata menghafal ini. Langsung saja saya mau bertanya kepada Bapak. Maaf Bapak, saya juga ingin seperti Bapak untuk bisa menjawab kesalahpahaman tentang iman Kristiani di tengah-tengah dunia ini, bahkan Indonesia. Bagaimanakah begitu Bapak? Sampai Bapak bisa begini. Terima kasih. Pendeta Rita dari Medan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Sekub selaku moderator, dan yang kedua kepada pembicara yang juga bagi saya sangat luar biasa, dan saya bersyukur bisa ada di kesempatan ini. Tema kita ini menjawab kesalahpahaman tentang iman Kristen. Bagi saya secara pribadi, tantangan saya itu bukan menjawab pertanyaan dari agama lain, tapi dari warga gereja saya yang hari ini sudah sangat rasional membaca kitab suci. Ada beberapa bagian yang sedikit mengena dengan penjelasan Bapak hari ini sebagai seorang sejarawan, tapi juga sebagai seorang teolog. Dan dari pembicaraan Bapak tadi saya tahu ini bahasa Ibrani di luar kepala ini. Jadi satu ayat yang berkaitan dengan soal Trinitas yang mungkin selama ini sering kita pakai menjadi referensi dalam penjelasan tentang Allah Tritunggal. Saya minta mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit penggunaan kata kita, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Mungkin secara harfiah kalimat ini memang sudah dijelaskan, ada penjelasan lebih juga di kata-kata Paulus dalam surat Kolose, tapi berkaitan dengan tadi kata pembicaraan Bapak awal bahwa sebelum segala sesuatu diciptakan, soal keesaan itu tidak terlalu penting karena hanya Allah saja, belum ada yang lain-lain. Tapi di dalam teks itu ada penggunaan kata kita di ayat kitab Kejadian pasal 1. Yang kedua Bapak, saya tidak tahu apakah ini kesalahan dalam penerjemahan ataukah memang ada maksud lain dalam teks 1 Samuel pasal 16. Ada dua kalimat yang sama, tapi dengan penjelasan tentang menuju kepada pribadi Tuhan. Mungkin ini kalau dari teologi sumber-sumber pasti ada perbedaan. Ada kata Tuhan pada ayat 14. Mohon izin Bapak saya bacakan ayatnya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Dengan semua dicetak dengan huruf besar Yahweh ya. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Mungkin ini pertanyaan kedua, butuh penjelasan saya dari Bapak. Dan yang ketiga, di kitab Injil terkait dengan kata-kata Yohanes ketika dia berbicara kepada orang banyak tentang dirinya dan tentang Yesus. Dia katakan bahwa seseorang yang akan datang daripadaku, dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Dalam kitab Injil sama sekali tidak dicatat tentang Yesus melakukan pembaptisan, hanya dicatat bahwa murid-murid yang melakukan pembaptisan. Nah, ini menjadi ajaran gereja kita bahwa kita melakukan dua sakramen, perjamuan dan pembaptisan. Kalau perjamuan kudus itu ada bukti sejarahnya, ada bukti sejarah bahwa Yesus pernah melakukan
perjamuan, dan dia menyuruh murid-murid untuk melakukan itu menjadi peringatan. Sedangkan untuk pembaptisan tidak ada bukti cerita dalam Injil bahwa Yesus pernah membaptis, dan itu dilakukan oleh murid-murid. Tetapi kemudian Yesus memerintahkan murid-murid untuk melakukan pembaptisan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, berkaitan dengan kata-kata Yohanes tadi dan kata-kata Yesus ini, mungkin kita butuh sedikit penjelasan dari Bapak, baik dari teologi tapi juga dari sisi sejarah. Ada Bapak yang lebih mendalami sejarah Alkitab. Terima kasih. Waktu saya kembali. Pendeta ulangi satu simbol itu apa? Pertanyaannya apa? Tuhan dan Allah. Penjelasan katanya saja karena ada dua yang diterjemahkan di ayat 14 itu kan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Yang pertama adalah roh jahat dari Tuhan. Itu yang pertama. Lalu kata Tuhan dan Allah. Ada dua kalimat yang sama, jadi apakah ini suatu terjemahan atau seperti apa? Bisa Bapak menjelaskan kepada kita. Apanya yang dipersoalkan? Kalau sekedar bahasa. Tapi kalau sekarang konsep kan beda. Kalau orang Islam punya Nabi Isa Al-Masih yang bisa bicara waktu bayi, membuat tanah ditiup jadi burung, di Alkitab tidak ada, ya sudah, percaya yang di Alkitab saja. Yang itu anggap saja keyakinan orang lain, yang kita hormati juga keyakinan itu, kan begitu kan. Nah itu kan soal bahasa. Kemudian salam lintas agama itu juga terkait dengan hal-hal yang mirip seperti itu, karena setiap agama itu kan menghendaki yang namanya perdamaian kan. Lah itu kalau kita kedepankan kan akhirnya bisa lebih bagus lagi untuk persahabatan antar umat beriman. Kita memang berbeda tapi kita bisa bersama-sama. Kemudian tentang 170 tahun Injil masuk Papua, itu memang datanya jelas, situsnya juga jelas. Tapi kalau kemudian baru-baru ini ada yang memproklamirkan bahwa Islam masuk ke tanah Papua 1360 kalau tidak salah ya, di cross check itu di Jawa ada kerajaan apa? Ya, kerajaan Majapahit pada awalnya. Bahkan Islam saja memang waktu itu belum sekuat 100 tahun kemudian. Nah, selama ini fakta sejarahnya ya, masuknya Islam ke wilayah timur itu lebih lambat dari masuknya Islam ke wilayah barat. Secara geografis yang dijangkau dulu kan barat dulu. Nah, asalkan itu bisa ditunjukkan dengan data-data sejarah, silahkan. Nanti jangan-jangan itu mirip dengan yang namanya Thomas Matulesi Patimura jadi Matlesi. Ya kita uji aja, kita uji, namanya sejarah ya. Boleh aja ada teori-teori, tapi kita uji saja. Bagi kita orang Kristen tidak usahlah kita terlalu reaktif, biar aja. Tapi bahwa 170 tahun Injil masuk Papua itu harus kita tradisikan setiap tahun sebagai peringatan, karena itu momentum sejarah. Kan seperti itu. Ya, apakah benar itu tahun 1360 itu kan baru hipotesa. Hipotesa itu kan perlu diuji, perlu verifikasi benar tidaknya. Kemudian merayakan 25 Desember mulai tidak ada lagi yang mau merayakan. Itu kan sebetulnya korban dari diskontinuitas pemahaman sejarah. Natal itu baru dipersoalkan itu abad ke-19 awal. Yang mempersoalkan itu namanya Karl Ernest Jablonski. Jadi itu baru-baru gerakan baru-baru saja itu. Dan gerakan itu munculnya mula-mula itu asal beda dengan Katolik. Maka teologi yang dibangun di atas kebencian dan dendam sejarah akhirnya melahirkan teori yang aneh-aneh. Dan ketika itu sudah dianut banyak orang, mau mengkoreksi malu hati. Benar tidak? Lah saya tunjukkan itu banyak yang marah-marah kepada saya. Pak Bombong itu asumsi loh. Saya setiap bicara ada datanya kok asumsi.
Justru yang asumsi itu 25 Desember perayaan Dewa Matahari itu asumsi, nggak terbukti. Sekarang ini apa yang nggak bisa di cross check dari sejarah? Kita beruntung loh era revolusi industri keempat. Orang dulu kan percaya aja itu ada di ensiklopedia Americana. Lah penulis ensiklopedia juga belum tentu membaca tulisan-tulisan yang saya tunjukkan tadi dari timur itu. Jadi saya contohkan aja. Kita tonjolkan teori bahwa 25 Desember perayaan kelahiran Dewa Matahari. Tak satu potong pun dokumen yang ditunjukkan. Itu hanya ensiklopedia umum yang penulis entry-nya belum tentu membaca sejarah lengkap. Terus saya guyoni begini. Anda tahu riwayat hidup Bung Karno? Tahu Pak? Buku apa yang Anda baca? Ensiklopedia umum nggak cukup lah. Ensiklopedia umum tidak bisa menjawab Bung Karno kesukaannya makan apa. Nggak ada seperti itu. Yang bisa menjawab itu orang yang pernah hidup dengan Soekarno. Jejak-jejak sejarah di mana Soekarno tinggal. Jejak-jejak sejarah di mana warung-warung atau restoran yang didatangi Bung Karno. Baru tahu itu. Dan itu tidak cukup ensiklopedia umum. Anda bicara tentang kalender gereja, kok dasarnya ensiklopedia umum, sedangkan sejarah liturgi lengkap tercatat? Gitu contohnya. Saya cukup tunjukkan satu bukti saja. Ketika titik balik musim dingin paling awal dirayakan tahun 274 pada masa Kaisar Aurelian, terbukti ada mata uangnya di mana ditulis pelindung sang matahari, Pontifex pelindung sang matahari. Itu baru 274, itu pun tidak tanggal 25 Desember. Paling akhir perayaan titik balik musim dingin 23 Desember. 25 Desember pada kalender yang ditemukan di Roma tahun 354 justru tertulis Natus Christus in Bethlehem Yudea. Lahirnya Kristus di Bethlehem wilayah Yudea. Itu tertulis begitu. Sementara Dewa Matahari tidak ada potongan satupun yang menyatakan itu adalah lahir 25 Desember. Lalu kita percaya dengan cerita yang diulang-ulang tanpa bukti. Itu satu. Kedua, saya tunjukkan satu bukti saja. Tanggal 25 Desember sudah disebut oleh Hippolytus dari Roma yang menulis kira-kira tahun 200 sebelum tahun 200 Masehi, karena dia menulis itu kira-kira tahun 198 atau 199 atau tahun 200, karena dia wafat tahun 223. Dia mencatat kapan Yesus dilahirkan, lalu ditulis Egeneto Daniel. Itu abad kedua, kira-kira 70 tahun lebih sebelum perayaan yang diklaim Dewa Matahari. Baru diklaim loh itu, karena tanggalnya pun nggak persis. Pertanyaannya, bisakah kita menghitungnya Pak? Kenapa tidak bisa? Itu tanggalnya tidak ada dalam Alkitab. Terus saya kutipkan pendeta khotbah, semua akan diratakan. Dan sejarah mencatat tahun 70 Masehi Bait Allah dihancurkan oleh Jenderal Titus. Nah, satu potong kutipan ayat Pak Pendeta bahwa tak satu pun batu terletak di atas batu yang lain itu ada dalam Alkitab. Tapi Pak Pendeta menambahkan tahun 70 Masehi di mana tahunnya ada dalam Alkitab? Nggak ada Pak. Kenapa kamu percaya udah ada di Alkitab? Tahunya dari sejarah. Nah, sekarang contoh lain, kita belajar di sekolah-sekolah teologi, di seminari, di STT, STFT, kita membaca, misalnya, ya, Herodes Agung wafat tahun 4 sebelum Masehi. Jadi kronologi yang dibuat Injil Lukas mungkin keliru. Sekarang kan gitu kan, kebanyakan orang kan skeptis sekali terhadap Alkitab, karena sensus itu diadakan pada saat Herodes Agung masih berkuasa, padahal Herodes Agung wafat tahun 4 sebelum Masehi. Oke, sensus pertama diadakan saat Herodes Agung berkuasa, itu betul, gak usah dipersoalkan. Tapi saya mau tanya, tahun 4 sebelum Masehi dapatnya dari mana itu? Wong di Alkitab nggak ada. Kadang-kadang orang itu tidak sadar bahwa apa yang diucapkan itu sebetulnya sumbernya juga tidak tahu dia dari mana.
Saya tanya, dari mana sumbernya? Tahun 4 sebelum Masehi. Tidak ada yang tahu. Wong sumbernya kematian Herodes Anda tidak tahu, kok Anda mau mempersoalkan sensusnya? Katanya sensusnya Lukas salah. Lu Anda tahunnya itu, cara menghitungnya Anda tidak tahu? Bingung tak? Saya katakan, saya kasih tahu. Tahunnya memang tidak tercatat dalam Alkitab. Tetapi Anda bisa membaca tulisannya Flavius Josephus yang mencatat, dia nulis tahun 90 Masehi, bahwa Herodes Agung wafat ketika terjadinya gerhana bulan. Lah gerhana bulan sekarang bisa diteliti dengan teleskop modern. Gerhana bulan pada abad-abad awal itu terjadi kira-kira bulan April tahun 4 sebelum tahun Gregorian dihitung. Karena hitungannya keliru beberapa tahun. Dan kedua bulan Februari sampai akhir Maret tahun 1 sebelum Masehi itu Herodes Agung wafat. Ini saja kita bergantung pada sejarah. Maka kalau Anda mengatakan 25 Desember nggak ada dalam Alkitab, kematian Herodes juga nggak ada di Alkitab. Kenapa orang Yahudi memperingati Bait Allah itu tanggal 9 bulan Ab yang sama dengan 5 Agustus, kita juga tidak tahu, tidak ada dalam Alkitab. Kenapa kita percaya? Ayo sekarang, pembuangan dari Babel itu terjadi pada tahun 586. Angka-angka itu tersebar di seluruh buku-buku teologi, buku sejarah. Kenapa Anda tidak pernah bertanya dari mana? Namanya kelompok Gnostik. Atas dasar itulah Yohanes menulis surat-suratnya 1, 2, dan 3 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3, Yohanes memberikan ciri bahwa ciri-ciri dari antikristus itu menolak Yesus telah datang sebagai manusia. Implikasinya bagaimana? Yohanes juga mengutip begini, inilah Yesus Kristus yang datang dengan air maupun dengan darah. Artinya apa itu? Yang datang dengan air waktu Yesus dibaptis, yang datang dengan darah pada saat dia disalibkan. Jadi Yesus itu tetap Kristus pada saat dia dibaptis, Yesus tetap Kristus pada saat dia disalibkan. Karena waktu itu ada orang yang memisahkan. Yesus itu adalah sosok yang kelihatan ini, yang tampaknya kelihatan ini, didiami oleh roh maha besar yang namanya Kristus. Pada saat pembaptisan roh itu muncul, menghinggapi Yesus tapi tidak permanen. Pada saat Yesus disalibkan, roh itu pergi lagi. Itulah abad pertama. Abad kedua muncul kembali lebih parah ajaran ini, namanya ajaran doketisme. Berasal dari kata dokein yang artinya tampaknya. Yesus tampaknya manusia, lebih ekstrim daripada yang akhir abad pertama dari reaksi Yohanes terhadap bidat itu. Kelompok ini dipimpin oleh Marcion. Marcion itu punya perbuatan lebih parah lagi. Dia mengobrak-abrik perjanjian baru. Nah itulah awal maka gereja mendorong melakukan kanonisasi perjanjian baru. Apa keberatan Marcion? Injil Matius ditolak. Kenapa Injil Matius ditolak? Karena ada Biblos Genesios Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus. Loh, kalau dia tidak benar-benar jadi manusia, bagaimana ada silsilahnya? Ya kan? Ada kelahiran Yesus dari seorang perawan menurut Injil Lukas, ditolak. Yesus lahir punya silsilah dalam Lukas pasal 3, ditolak. Matius dibuang. Yohanes itu musuhnya kaum Gnostik itu. Firman itu telah menjadi manusia. Ini bertentangan dengan ajaran kita. Firman nggak benar-benar jadi manusia. Yohanes dibuang, Markus dibuang, Matius dibuang, tinggal Injil Lukas. Tapi kalau diterima semuanya, ini bertentangan dengan ajaran kita. Lalu pasal 1, 2, 3 dibuang, mulai pasal 4 yang tidak ada Yesus lahir, Yesus punya silsilah itu dibuat, lalu diberi judul baru The Gospel of Marcion. Surat-surat Paulus yang tidak ada kaitannya dengan historisnya Yesus diterima. Kalau surat-surat penggembalaan, memberikan panduan kelakuan diterima. Tapi begitu Paulus mengatakan tentang Yesus yang benar-benar
secara daging lahir dari Daud ditolak. Kira-kira seperti itu. Maka Paulus menegaskan, dan ini yang ditolak oleh kaum Gnostik di dalam 2 Timotius. Inilah Injil yang kuberitakan, yaitu Yesus yang lahir dari keturunan Daud dan yang bangkit dari antara orang mati. Paulus mau menegaskan bahwa Yesus yang diberitakan dalam Injilnya adalah Yesus yang benar-benar lahir dan Yesus yang benar-benar bangkit. Yohanes punya murid namanya Ignatius dari Antioquia. Sebelum tahun 100 dia membuktikan kebobrokan kaum Gnostik, dan Yesus benar-benar dilahirkan oleh perawan Maria. Itulah yang kemudian dituangkan dalam pengakuan iman. Dari pengalaman sejarah yang panjang ini, yang lahir dari yang dari Roh Kudus dilahirkan oleh anak darah Maria, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh anak darah Maria. Kapan? Ya toh? Maka dicarilah, kalau tanggal Paskahnya kan sudah jelas, yaitu pada saat bulan Nisan kalender Yahudi, tapi Natalnya belum pernah dihitung. Lalu sejak awal abad kedua itu mulai ada perhitungan. Karena apa? Menghadapi kaum Gnostik yang lebih kacau balau, merusak keyakinan gereja. Maka 126 Telesphorus dari Roma, uskup Roma, rayakanlah Natal pada tanggal 24 bulan Desember malamnya, karena malam Natalnya ke 24 Desember. Dan kidung yang dinyanyikan Lukas pasal 2 ayat 14. Theophilus dari Kaisarea di Israel, kita akan merayakan Natal 25 Desember yang sebentar lagi akan tiba, itu tahun 170. Dewa Matahari belum dikultuskan. Kemudian tahun 189 Masehi, Patriark Alexandria namanya Demetrius, pada tahun pertama pengangkatannya menjadi pemimpin gereja, dia melakukan perhitungan kalender liturgi gereja dan dicantumkan dalam pasal 18 Koptik Didaskalia Apostolorum, rayakanlah kelahiran dari Kristus pada hari-hari perayaan, tepatnya tanggal 25 bulan Ibrani ke-9 dan yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mesir Kiyah. Nah, 29 bulan Mesir Kiyah, 25 bulan Ibrani ke-9 itu paralel dengan tahun Romawi 25 Desember. Ini clear sebelum jauhnya Dewa Matahari. Terus kemudian cara menghitungnya bagaimana? Adakah catatan tentang kapan Bait Allah dihancurkan? Oh, itu ada. Di mana catatannya? Tanya orang Yahudi. Kenapa setiap tanggal 9 bulan Ab yang bertepatan dengan 9 Agustus kalian selalu menangis-nangis di tembok ratapan itu? Sehingga tembok barat dinamakan Haitun al-Mubaka oleh orang Arab, tembok ratap tangis. Dia meratapi bait suci yang sudah dihancurkan. Dan kapan tanggalnya? Tanggalnya 9 bulan Ab. Kaisar Hadrian pada tahun 135 mengizinkan satu kali saja orang Yahudi mengunjungi Yerusalem saat mereka meratapi runtuhnya Bait Allah tanggal 9 bulan Ab bertepatan dengan 5 Agustus. Ini catatan ini saya tunjukkan satu-satu, bukan sekedar saya ngawur, tidak. Anda bisa cross check sendiri, ya kan? Terus ada apa tanggal 9 bulan Ab bertepatan 5 Agustus? Dalam catatan Yahudi yang dikenal dengan Megillot Ta'anit, gulungan puasa. Dalam gulungan puasa itu tanggal 9 bulan Ab bertepatan dengan 5 Agustus kalau tahun kita. Saat itu Bait Allah di bumi hanguskan, dibakar. Dan saat dibakar itu yang membakar ukupan, membakar dupa itu loh di Bait Suci, itu dari rombongan pertama Yoyarib. Kita bisa membaca di 1 Samuel pasal 24 ayat 7 sampai dengan 19. Ada 24 Tawarik, bukan Samuel, Tawarik. Ada 24 rombongan yang berasal dari Imam Lewi yang membakar ukupan di Bait Suci yang bertugas. Rombongan pertama Yoyarib,
rombongan kedua Yuyada, rombongan ke-8 Abia, sampai rombongan ke-24. Zakaria waktu itu membakar ukupan di Bait Allah. Pada saat dia menerima kabar gembira lahirnya Yohanes Pembaptis. Kapan Zakaria membakar ukupan di Bait Allah? Tidak tercatat dalam Alkitab. Seperti tidak tercatatnya juga Bait Allah hancur tanggal berapa. Tapi bisa dikronologikan. Jadi pada saat Zakaria membakar ukupan di Bait Allah, itu tanggal berapa? Harus dicari tanggal yang paling dekat dengan Zakaria. Itu ternyata dari tahun 160 Masehi ada dokumen yang namanya dokumen Megillot Ta'anit yang mengatakan pada tanggal 9 bulan Ab bertepatan dengan 5 Agustus yang membakar ukupan rombongan pertama. Nah sekarang tinggal menghitung mundur ke belakang, kira-kira 75 tahunan, ya. Karena Bapak Ibu tidak mengenal kalender Ibrani, saya tunjukkan paralelnya dengan kalender Masehi kita. 5 Agustus tahun 70 Masehi rombongan yang membakar ukupan rombongan pertama. Kalau dihitung mundur ke belakang, berarti bulan Juli minggu keempat rombongan 24. Bulan Juli minggu ketiga rombongan 23, bulan Juli minggu kedua rombongan 22, bulan Juli minggu pertama rombongan 21, bulan Juni minggu keempat rombongan 20, dan seterusnya mundur sampai 75 kali saja. Bisakah dihitung, Pak? Sumpah Pemuda aja bisa dihitung, masa ini nggak bisa dihitung cuma 75 tahun? Jadi jangan terlalu rumit membayangkan karena kita jauh dari peristiwa. Akhirnya dihitunglah rombongan Zakaria, rombongan ke-8 jatuh pada giliran siklus 75 tahunan itu pada minggu kedua bulan Tisri, bulan Ibrani yang kira-kira paralel dengan September tahun kita. Lah berarti di minggu kedua bulan September malaikat Gabriel bertemu dengan Zakaria yang sedang membakar ukupan. Akan lahir Yohanes Pembaptis 6 bulan setelah bulan September. Ini tadi malaikat datang ke Nazaret ketemu dengan Maria 6 bulan setelah September. Kalau 6 bulan setelah Tisri itu bulan Nisan. 6 bulan setelah September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Di bulan Maret itulah malaikat mengabarkan kabar gembira kepada Bunda Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Usia kandungan berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan setelah Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu cara menghitungnya. Lah sekarang penulis ensiklopedia punya hitungannya apa tidak? Tidak ada. Saya punya hitungannya kok. Dokumennya sudah saya tunjukkan. Jadi itu sudah benar, itu nggak usah diganggu gugat, kecuali kalau Anda tahu. Wahyu pasal 10. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guruh itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guruh itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guruh itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat
yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Wahyu pasal 11. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.